بشر الذكر قروب ويمرشح للغرام ليش بعد. Dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini: 1. Kewajiban untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslimin, mengungkap persekongkolan para penguasa boneka dengan para oligarki dan negara-negara kafir untuk melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam. Kedua, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang ditopang dengan undang-undang IKN tidak layak untuk diimplementasikan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pemindahan ibu kota negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Kedua, pemindahan ibu kota negara akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Ketiga, secara geologis terdapat banyak kelemahan untuk menjadikan wilayah Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara, sehingga biaya akan menelan anggaran pendapatan belanja negara lebih besar jika dilanjutkan. Keempat, pemindahan ibu kota negara merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal. Kelima, pelibatan pihak asing dalam pembangunan ibu kota negara akan merugikan Indonesia, bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. Ketiga, syariat Islam telah menegaskan tentang larangan kaum muslimin dikuasai dan didominasi oleh orang-orang kafir. Larangan menciptakan mudarat dan keharaman membiayai anggaran belanja negara dengan utang ribawi. Maka kami, para ulama, tokoh aktivitas Minangkabau menyatakan: 1. Menolak pindah ibu kota negara yang jelas-jelas zalim dan ditengarai merupakan bagian dari skenario asing untuk menguasai negeri ini. Kedua, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktik sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar suburnya tatanan oligarki atau persekongkolan jahat kapitalis dan politisi. Segelintir oligark mencari rente yang diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan dengan kepindahan ibu kota negara. Bertumbuhnya korupsi secara sistematis dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik. Ketiga, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi mendasar untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah negeri ini. Bukit Tinggi, tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan dengan 29 Januari 2022 Masehi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rahimakumullah, berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, timbul pertanyaan di dalam benak kita, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari persoalan ini? Apakah betul rakyat banyak yang akan diuntungkan, ataukah rakyat Kalimantan yang akan diuntungkan, ataukah masyarakat adat di sana yang akan diuntungkan? Sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata yang berkuasa sebenarnya, yang mengatur kehidupan kita pada hari ini, orang menyebut istilahnya adalah oligarki. Nah, apa itu oligarki? Oligarki itu adalah sekelompok orang. Jadi bukan satu orang, sekelompok orang yang dia punya kemampuan untuk mengatur, ya, merubah, melaksanakan apa yang dia maui lewat tangan orang lain. Nah, itu oligarki, ya. Jadi dia tidak langsung beraktivitas untuk mewujudkan keinginan dia, tapi lewat tangan orang lain. Nah, siapa tangan orang lain itu? Itu adalah para penguasa. Jadi penguasa hari ini sesungguhnya yang berkuasa bukan mereka. Yang berkuasa adalah orang-orang yang ada di belakang mereka. Siapa itu orang-orang yang di belakang mereka? Pasti orang-orang yang punya uang. Nah, ya, orang-orang yang punya uang. Kenapa begitu? Pituah sudah mengatakan kepada kita. Kita orang Minangkabau mengatakan, dek piti sagalo jadi, dek ameh sagalo kami. Kalau kita punya uang, apapun bisa kita inginkan. Kalau kita punya emas, apapun bisa kita dapatkan. Itulah mereka, ya. Jadi makanya kalau kita lihat siapa yang punya kepentingan dengan pemindahan ibu kota ini, itu adalah orang-orang yang punya uang. Ya. Siapa mereka? Nah, sekarang kita lihat para alim rahimakumullah. Kalau kita lihat pemindahan ibu kota ke Penajem Pasir Utara, ya, dengan luasan lebih kurang 180.000 hektar dan akan dikembangkan lebih kurang sampai 252.000 hektar, ya. Itu bukan wilayah yang kecil, ya. Kalau saya asli Tanah Datar, luas Kabupaten Tanah Datar saja cuma 133.000 hektar, ya, 21 kabupaten, ya. Nah, sekarang mereka ingin pindahkan ke Kalimantan dengan luas 180.000 hektar. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang punya 180.000 hektar itu? Ya? Karena mereka membagi, ketika menjadikan ibu kota itu mereka bagi 3 wilayah, ya. Ada wilayah intinya, ada wilayah ibu kotanya, dan ada wilayah pengembangan ibu kota. Wilayah intinya lebih kurang 6.000 hektar. Wilayah keduanya untuk menjadi ibu kota lebih kurang 42.000 hektar. Dan sisanya itu wilayah pengembangan ibu kota. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, dari wilayah yang ada itu siapa yang punya wilayah itu? Apakah yang punya masyarakat adat yang ada di sana? Yang hari ini kita lihat mereka protes itu, ya, gara-gara perkataan jin buang anak, ya, mereka protes. Apakah itu tempat mereka? Apakah tempat hidup mereka? Apakah itu tempat tinggal mereka? Ternyata bukan, ya. Karena wilayah yang akan dijadikan ibu kota itu menurut status hukumnya hari ini itu adalah wilayah tanah milik negara, wilayah kawasan hutan, ya. Dan pernah ke Penajem Pasir Utara tahun 1994, saya pernah ke sana. Saya praktik 2 bulan di Penajem Pasir Utara, praktik kehutanan, di kehutanan. Jadi kalau kita lihat dari situ, ternyata yang punya itu tidak berapa orang. Jadi bukan masyarakat adat yang punya, ya. Tadi dari 180.000 hektar itu lebih dari 160 konsesi. Tadi kan sudah dibacakan oleh kawan-kawan tadi, ya. Berarti itu mereka yang punya tanah itu, ya. Mereka yang akan mendapatkan untung langsung dari kawasan ibu kota itu. Makanya kalau kawasan inti katanya tadi lebih kurang 6.000 hektar, itu punya siapa? Satu orang yang punya, ya. Cuma satu orang yang punya, yaitu Sukanto Tanoto. Itu di bawah PT ITSI Hutani Manunggal. Kalau ITSI itu International Timber Corporation Indonesia, itu perusahaan kehutanan,
Dan di wilayah yang kedua lebih kurang 42.000 hektar yang banyak punya Hasim Joyo Hadikusumo. Ya, itu di bawah PT ECI Kartika. Gak tau kenapa ya, gue tuh berterima kasih banget sama ulama Minang yang berani banget, yang kecewaannya dan tidak menginginkan IKN ibu kota di Kalimantan. Ya lagi masa COVID begini yang sebenarnya emang harusnya pembinaan masyarakat bagaimana ekonomi meningkat, bukan untuk membangun benda mati atau ibu kota mati, karena banyak yang kelaparan dan kesusahan. Nah, dan apalagi banyak banget pengangguran, ya kan, perusahaan-perusahaan juga udah banyak banget gaji-gajinya juga UMR, dan banyak banget hal-hal yang lain yang harusnya diatasin, bukan untuk pembangunan mati. Ya itu nggak ada kenikmatan bagi rakyat kecil ya, yang sembakonya makin lama makin banyak, mahal, dan sembako-sembako lainnya juga mahal banget, seperti makanan, beras, apa-apa gitu. Jadi itu sih yang harusnya diatasin ya, kebutuhan manusia, biar nggak kelaparan gitu, dan kesejahteraan. Tapi sayangnya kita tuh asal memikirkan ibu kota aja,